Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa berkatalah Yesus kepada orang banyak dan murid-muridnya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan mereka, karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Mereka mengingat-ingat beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jumbai yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah suka disebut rabi, karena hanya satu rabimu, dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Kristus. Siapapun yang terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari ini kita mendengarkan bacaan dari Injil Matius bab 23 ayat 1 sampai dengan 12. Di mana di sana Yesus mengecam sekaligus mengkritik para ahli Taurat dan juga orang-orang Farisi karena mereka memberikan patokan atau pedoman tetapi mereka sendiri tidak melaksanakannya. Hal ini secara tegas dikritik oleh Yesus agar menjadi pembelajaran secara baru bagi para murid dan orang-orang yang mengikutinya. Sebagaimana dikatakan dalam teks ini, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Dalam kehidupan, seringkali kita juga memiliki suatu idealis atau suatu yang kita katakan kebenaran dalam arti tanda kutip. Kita mengesampingkan hal-hal praktis. Kita lebih kepada menyoroti, mengkritik, mengkritisi, bahkan menghujat sesama kita, mengatakan bahwa perbuatan yang dilakukannya salah. Tetapi kita sendiri tidak kembali kepada diri kita. Apa yang telah kita katakan, apakah sudah kita perbuat? Apa yang kita sampaikan, apakah sudah kita lakukan? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, melalui kritikan, kecaman, teguran, sapaan Yesus mengingatkan kita, meneguhkan kita, sebagaimana kita mestinya memberikan kepada orang lain, menyampaikan kepada orang lain sabda penghiburan, teguran penuh kasih, penuh cinta, yang meneguhkan, dan kita juga menghidupi sapaan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Semoga dengan ini iman kita semakin diteguhkan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.